Salve, salam sejahtera untuk kita semua, para saudara dan saudari, sahabat Silemo Katolik yang terkasih. Kembali bersama saya, Pastor Bartolomeus Dewen Oyan, Projo, dalam renungan hari ini, Selasa 6 Agustus 2024, pada pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudari dan saudara yang terkasih, marilah kita mengawali renungan kita ini dengan doa pembukaan. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam penampakan kemuliaan Putra Tunggal-Mu, Engkau meneguhkan misteri iman dengan kesaksian Musa dan Elia. Secara mengagumkan, Engkau juga memaklumkan martabat kami sebagai anak-anak angkat-Mu yang terkasih. Semoga kami yang mendengarkan suara Putra-Mu terkasih menjadi ahli waris yang sah bersamanya, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Enam hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan jubahnya sangat putih berkilau. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu turun dari gunung itu, Yesus memperingatkan mereka supaya jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, sahabat Silemo Katolik dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, mengisahkan bagaimana Yesus menampakkan kemuliaannya di atas Gunung Tabor. Peristiwa penampakan atau Yesus menampakkan kemuliaannya ini di hadapan ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ia menyatakan kemuliaannya, dan pernyataan kemuliaan itu diteguhkan oleh kehadiran 2 tokoh atau 2 nabi penting dalam perjanjian lama, Musa dan Elia. Saudari dan saudara,
kehadiran kedua tokoh perjanjian lama, Musa dan Elia ini mewakili Taurat dan kitab para nabi. Kehadiran mereka dalam peristiwa transfigurasi, penampakan kemuliaan Yesus ini memberi sebuah penegasan bahwa Dia, yaitu Yesus yang adalah Putra Allah yang dikasihi, hadir ke tengah-tengah dunia bukan untuk menghilangkan atau melenyapkan perjanjian lama, tetapi justru kehadirannya untuk menyempurnakan perjanjian lama, hukum Taurat, dan memenuhi nubuat-nubuat para nabi. Saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa transfigurasi atau perubahan rupa Yesus yang kita rayakan atau kita pestakan hari ini sesungguhnya merupakan sebuah pengalaman kebahagiaan yang luar biasa bagi para murid. Pengalaman kebahagiaan ini sesungguhnya menjadi tolak ukur ataupun menjadi sebuah antisipasi bagi para murid agar mereka tetap teguh, agar mereka tetap mendapat kekuatan ketika mereka menyaksikan peristiwa sengsara Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, transfigurasi ini juga menjadi sebuah tiang penopang ataupun sebuah penghiburan bagi para murid ketika kelak nanti mereka menghadapi penganiayaan, mereka menghadapi kesulitan. Peristiwa ini menjadi jaminan bagi mereka bahwa mereka pun akan menikmati kemuliaan seperti yang dijanjikan Kristus kepada mereka. Saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para sahabat Sidimo Katolik yang terkasih. Kebahagiaan terbesar yang dialami para rasul di atas gunung menjadi sebuah tanda bagi kita juga bahwasannya kebahagiaan surgawi, kemuliaan surgawi itu adalah milik kita dan akan dianugerahkan Allah kepada semua kita yang beriman kepadanya. Saudari dan saudara, peristiwa atau pesta Yesus menampakkan kemuliaannya ini memberikan kepada kita sebuah kepastian bahwa dalam siara hidup kita di dunia ini kita menuju pada kemuliaan. Peristiwa-peristiwa, penderitaan, kesakitan, kesulitan, kehilangan merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak akan lepas dari perjalanan kita menuju kemuliaan itu. Di dalam iman kita percaya, Yesus telah menunjukkan itu kepada kita, bahwa penderitaannya itu sampai pada kemuliaan. Dan Ia memberikan janji itu kepada kita, bahwa kita pun akan mengalami kemuliaan itu. Saudari dan saudara yang saya kasihi, kita bersama-sama kita berdoa. Semoga pesta Yesus menampakkan kemuliaannya menjadi semangat bagi kita untuk tetap setia dalam menghadapi seluruh jalan hidup kita. Tetap kuat dan tegar menghadapi segala penderitaan, tantangan, kesulitan hidup kita. Karena iman kita kepada Kristus. Karena kita percaya, kita yakin, kelak kita pun akan mengalami kemuliaan bersama Kristus dalam kerajaannya yang kekal. Kita berdoa, kita mohon agar kuasa Roh Kudus membantu, menolong kita, meneguhkan kita, menghibur kita, agar kita tetap setia dalam seluruh perjalanan hidup kita, sehingga kelak kita boleh mengambil bagian dalam kemuliaan kekal.
Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari saudara dan saudari kita akhiri renungan kita hari ini dengan doa dan mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam penampakan mulia putra-Mu, Engkau berkenan menunjukkan seri cahayamu. Kami mohon, semoga santapan surgawi yang telah kami sambut menjadikan kami serupa dengan Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian selalu dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pulanglah dalam damai sambil mewartakan Tuhan dengan hidupmu. Renungan hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah.